Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saatnya kami akan membuka, membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu dalam Alkitab, ya Tuhan. Maka tentu kami memohonkan hikmat pengertian-Mu dianugerahkan, dinyatakan bagi kami. Baik sebagai hamba firman-Mu, baik kami sebagai jemaat dan pelayan khusus pendengar firman-Mu, sehingga kami secara bersama akan memahami firman Tuhan dan terutama dapat menyatakannya dalam hidup yang masih Tuhan karuniakan sampai kapanpun dengan penuh hormat, penuh kemuliaan hanya untuk Engkau, ya Tuhan. Maka berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25 akan kita baca, dengarkan bersama di saat ini. Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25. Saya akan baca ayat-ayat yang berangka ganjil dan Kadim 2 bersama jemaat pelayan khusus akan membaca ayat-ayat yang berangka genap. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25 dalam tuntunan tema nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab di saat ini ada dalam satu latar belakang bahwa penerima surat ini adalah orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani yang telah percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang Ibrani ini adalah orang-orang yang sudah Kristen. Tetapi ada sisi lain yang masih mereka tunjukkan, bagaimana masih mempraktekkan kebiasaan atau tradisi-tradisi keyahudian mereka. Jadi biar dorang so Kristen, tapi dorang praktek sebagai orang Yahudi masih mereka lakukan. Nah di sini
adalah bagian dari sisi lain, tapi di sisi yang lain juga secara umum mereka sebagai orang yang percaya pada waktu itu dihadapkan dengan berbagai penganiayaan yang secara khusus oleh pemerintah Romawi, di mana kesaksiannya dapat kita lihat pada Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34. Sehingga dari situasi yang dialami ini, sebagai orang Kristen yang masih muda dalam taraf pertumbuhan iman, maka mereka sangat rentan dengan yang namanya kemurtatan. Dalam hal kemurtatan, mereka akan kembali ke ajaran atau kebiasaan keyahudian, jadi agama Yahudi lagi, atau juga mereka akan meninggalkan kekristenan itu sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 25 disaksikan tentang ada orang-orang Kristen pada saat itu yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan di saat itu. Nah, ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan, berangkat dari hal ini maka penulis surat Ibrani khusus pada pasal 13 ini memberikan nasihat sekaligus jaminan kepastian bahwa iman mereka kepada Yesus Kristus tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Yesus yang adalah anak domba Allah, dia telah dikorbankan sebagai korban pembenaran, korban penebusan dosa, dan mereka adalah orang yang percaya yang telah diselamatkan. Ini dilakukan Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, sikap saling menasihati, sikap saling mendoakan, itu harus mereka praktekkan sebagai bentuk iman percaya yang semakin kuat dalam memelihara persaudaraan, menopang dalam pergumulan penderitaan yang dihadapi, serta menguduskan mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Jadi bacaan ayat 17 sampai 25 ini pun menyatakan tentang nasihat tentang bagaimana umat Tuhan dapat menunjukkan ketaatan mereka, ketaatan dan penuh hormat kepada para pemimpin jemaat. Ini tentu menjadi suatu keharusan, karena ketaatan kita bukan terletak pada siapa pemimpin itu, tetapi kita harus melihat bagaimana pemimpin jemaat itu adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Sekalipun mungkin ada DP kurang-kurang, DP salah-salah, orang harus ingatkan, orang harus memberi nasihat, bahkan menegur mereka dalam kasih, bukan dengan amarah, sehingga yang salah akan menjadi benar dan menjadi lebih baik guna persekutuan, kesaksian, pelayanan sebagai gereja Tuhan itu sendiri. Dengan kita saling menasihati, saling mendoakan, maka kita telah melakukan kehendak Allah. Bacaan kita ayat 21. Dengan kelengkapan yang Tuhan karuniakan dengan segala yang baik, maka kita melakukan kehendaknya dan mengerjakan apa yang berkenan kepadanya. Jadi dari beberapa hal ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa kita sebagai orang yang percaya dewasa ini harus saling menghormati, saling mendengarkan, saling meneladani sebagai pemimpin jemaat, bahkan sebagai anggota jemaat. Karena dalam kapasitas sebagai pemimpin jemaat, maka tentu ada banyak hal yang telah diajar-ajarkan menyangkut kebenaran, menyangkut keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dan mereka juga terus mengajarkan untuk bagaimana kita saling menopang satu dengan yang lain dalam doa. Dengan satu berdoa, maka yang lain dikuatkan, yang lainnya tentu tidak akan jatuh dalam pencobaan. Injil Matius pasal 26 ayat 41, roh memang penurut tetapi daging lemah.
Karena itu kita harus berjaga dan berdoa. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, belajar dari bagian firman Tuhan ini, pendeta nyandak mau panjang lebar mau bilang. Kalau dalam hal menasihati, tentu semua so tahu apa itu mau menasihati. Kalau mau berbicara tentang doa, semua pasti so tahu apa itu doa. Tapi yang mau dicapai dalam pemahaman ini adalah orang tentu bukan hanya sekedar tahu apa itu menasihati, apa itu berdoa, tapi bagaimana orang menyatakan itu. Ketika ada yang salah, orang tegur, orang ingatkan, nasihati. Dalam Yakobus pasal 4, di situ ada bagian firman yang ditulis menyangkut jika kita tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Jadi kalau orang tahu ada penatua, diaken, pendeta, atau guru agama, atau anggota jemaat, di kategorial, di komisi yang masih dalam kekurangan-kekurangan, orang kasih katu masukan-masukan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, orang katu ingatkan. Sehingga mereka yang salah, mereka akan kembali ke jalan yang benar. Karena kita sebagai orang yang percaya, namanya masih manusia, tidak ada satupun yang sempurna. Karena itu orang jangan pernah jadikan setiap kelemahan kita sebagai ajang kesempatan untuk terus melakukan dosa di dalam kehidupan ini. Karena itu juga dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar tentang orang-orang Ibrani yang taat dalam melakukan tradisi keyahudian mereka. Tetapi apa yang sudah diingatkan oleh penulis Ibrani ini, jangan sampai tradisi kebiasaan keyahudian mereka kemudian mengaburkan iman percaya tentang Kristus Yesus Tuhan itu sendiri. Namanya Kristus Tuhan, dia di atas segala-galanya. Ini pun berlaku bagi kita orang yang percaya dewasa ini. Tentu orang semua ini masih ada dalam hidup dengan adat istiadat atau budaya masing-masing. Ada budaya Sanger, Talaut, Minahasa. Ya silakan berkreasi dalam melestarikan budaya. Tapi tentu orang-orang percaya ada hikmat Tuhan, tahu membedakan mana kehendak Tuhan, mana kurang tuh kehendak kuasa-kuasa yang ada lainnya. Atau istilahnya aliran-aliran kepercayaan. Orang tahu ini nyandak betul, maka jangan backing. Orang tahu ini nyandak benar, jangan nyatakan. Karena kehidupan orang sebagai orang yang percaya, yang terutama itu adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan kata Kang, baru data salah sedikit so nak tabah jalang. Orang bilang orang so kasih, apa kata dia kenapa? Oh tali bagu. Kalau misalnya sonya nak ada begini dan begitu, aduh orang so tiup ngana. Jangan seperti itu. Orang sampai sekarang ini hidup di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Maka bagian firman Tuhan yang secara jelas dinyatakan minimal dua hal ini tentang saling menasihati harus orang lakukan, nyatakan. Dalam hal berdoa pun demikian, harus kita nyatakan, bukan hanya nanti orang perlu baru orang berdoa. Tetapi dalam hal apapun, dalam saat mengucap syukur, dalam saat tidak mengucap syukur atau dibilang kurang-kurang berkat, tetap orang harus berdoa. Agar supaya apa? Kehidupan yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan itu benar-benar dinyatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita dalam mengarahkan, membimbing dan menggembalakan satu dengan yang lain. Agar semua sama-sama berjalan, tidak berjalan sendiri-sendiri. Tapi sebagai suatu persekutuan umat Tuhan, kita diingatkan untuk melakukan bagaimana kehendak Tuhan itu dalam hidup kita dinyatakan, sekalipun tentu tugas ini tidak mudah. Tetapi namanya panggilan kita sebagai orang yang percaya, dengan segala risiko apapun harus kita nyatakan. Karena dengan
keyakinan, pemberian diri, ketekunan dan doa, maka tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan Allah. Biarlah Yesus Kristus Imam Agung, Gembala segala domba, yang adalah korban yang agung, kudus dan mulia, yang menjadi tema secara umum kitab Ibrani, yang senantiasa diingatkan penulis kepada orang-orang Ibrani pada zaman lampau itu, akan pun menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya, yang tetap mengimani akan Yesus Kristus itu tidak pernah berubah, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita terus mengungkapkan syukur bahwa Tuhan yang kita sembah dan muliakan tetap mendampingi, memelihara kehidupan kita, menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kita wajib untuk menyatakan kesaksian kita bahwa Tuhan yang baik dan penuh berkat itu telah nyata dalam hidup kita, maka kita pun wajib menyatakan kebaikan Tuhan itu dalam setiap perbuatan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup ini kini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.